Baik, kita mulai perkuliahan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Merger Acquisition. Pada malam ini kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 13, yaitu Financing the Deal. Di dalam perkuliahan malam ini, Financing the Merger, kita telah mempelajari bagaimana melakukan mendetermine the firm's value. We have done the business valuation. Ya. Berapakah value dari target company saat ini? Berapakah value per share-nya? Dan berapa market price-nya dia saat ini? Market value dia saat ini. Apakah dia di atas market value atau di bawah market value? Apabila dia di atas market value, kita ready to negotiate. Tapi kalau dia ternyata di bawah market value, nah kita harus pikir-pikir. Ya. So we've done the business valuation. Setelah kita melakukan determining the firm's value, kita lanjutkan kepada financing techniques in merger. Ya. Dan di dalam melakukan financing teknik ini ada beberapa cara di dalamnya. Nanti akan kita bahas. Dan kita melakukan analisa terhadap financing ini mengikuti kaidah sebagai capital budgeting decision. Nah, bagaimana cara kita mendetermine the firm's value? Kita kilas balik. Bahwasanya the firm value, nilai sebuah perusahaan, tergantung not only, tidak hanya berdasarkan earnings, ya, tidak hanya berdasarkan cash flow, tetapi juga berdasarkan operating dan financial karakteristik dari perusahaan yang melakukan akuisisi. Dari perusahaan yang diakuisisi, acquiring firm. Kalau yang mengakuisisi yang acquirer. Jadi tidak hanya berdasarkan cash flow dari perusahaan, terminal value, tetapi juga kita melihat kepada operation mereka dan financial karakteristik dari perusahaan tersebut. Sehingga it is not possible to place a single value for the acquired firm. Oke, kemarin harganya value in share berapa? 100. That is not enough. Not enough untuk kita place a single value. Ya. Instead, beberapa range of value perlu kita perhitungkan, which would be economically justifiable, ya, yang dapat dijustifikasi oleh perusahaan yang akan mengakuisisi. Dan kemudian the final price dinegosiasi di antara dua perusahaan. Ya, Anda value in share-nya oke, tapi ada beberapa hal yang membuat kita khawatir. Ada risk di situ yang kita lihat cukup berpotensi, walaupun value in share-nya bagus. Itu bagaimana kita menentukannya? Bagaimana kita determine an acceptable price for a firm? Jadi kita perlu memperhitungkan juga kepada kualitatif factors dan quantitative factors.
Di dalam qualitative factors yang kita pertimbangkan adalah macam-macam. Ada managerial talent, ada talentanya bagus-bagus nggak? Apakah cuma mediocre? Ya, tamat SMA gitu ya, atau ya operator doang gitu ya? Ada nggak talentanya dia yang bagus-bagus? Ya. Kemudian, apakah dia memiliki strong sales staff? Kalau staffnya dia nggak strong, itu juga menurunkan secara kualitatif. Talentnya nggak bagus juga secara kualitatif faktor dia rendah. Dan production departmentnya dia excellent atau tidak. Kalau Anda yang sering kunjungan ke pabrik, Anda bakal melihat, wah, pabrik misalkan Daria Varia atau Indofarma. Kemarin yang klasternya rendah Indofarma ya. Nah, begitu masuk ke pabrik misalkan, nggak pakai hazmat atau nggak pakai sarung tutup kepala, tidak pakai sarung tangan, ruangannya terbuka, ya, tidak higienis, jadi tidak terdapat excellent production department. Ya. Sering terjadi kecelakaan kerja, HSE nggak jalan, atau produknya banyak yang defect. Berapa banyak produk yang defect itu menurunkan kepada qualitative factors. Apalagi kira-kira qualitative factor yang ada di kepala Anda? Yang kira-kira menurunkan atau bisa menjadi acuan ketika kita akan menentukan harga sebuah perusahaan. Apalagi kira-kira? Secara kualitatif. What else? No idea? Belum ada, Pak. Oke, no worries. Kita lanjutkan nanti dulu. Kemudian berikutnya adalah quantitative factors. Ini kita perlu tentukan. The value of the asset. Ya, ini secara kuantitatif. Earning dari perusahaan, cash flow analysis. Book value. Ya. Berapa ketika kita semua liability dibayarkan, berapa kita punya net shares, net worth kita berapa untuk equity. Appraisal value, berapa nilai pabrik ini. Anda mau bikin pabrik untuk membuat biodegradable product misalnya. Ganggangnya ada di Lampung, di Makassar, Anda lakukan appraisal kepada tanah atau tanah yang akan dibangun, atau Anda ingin mengakuisisi perusahaan di Purwakarta. Jangan Anda yang melakukan appraisal. Tanah berapa nih harganya, bangunan berapa nih, kira-kira sekian. Sebaiknya Anda serahkan kepada independent appraisal company. Ya, supaya nilainya lebih close kepada market. Ya. Itu kuantitatif. Market value, berapa market price dari aset perusahaan tersebut yang traded di market. Earning per share, net income yang didapatkan, ya, dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini menjadi quantitative factors. Nah, berapakah komposisi quantitative factor dibandingkan kualitatif? Ada yang pakai 70-30, ada yang 80-20. So, ini memberikan kontribusi kepada acceptable price. Nah, setelah itu barulah kita negotiate dengan
company yang akan kita akuisisi. Ya. So your value in share, value per share sekian, secara kuanti, atau tapi you do not disclose that. Ya. Kira-kira berapa dia punya value per share. Kemudian berapa dia secara kualitatifnya, dia berapa dia weight-nya dia, berapa skornya dia. So kita bisa mempertimbangkan berapa persen kita harus diskon lagi. Mempertimbangkan kepada managerial talent yang harus kita training ulang karena mereka tidak talenta mereka tidak bagus. Sales staff-nya harus kita training ulang karena nggak memiliki kemampuan sales yang bagus. Production line up mereka harus kita rubah lagi karena kita harus ada layout setting ulang lagi karena setting layoutnya salah, ya, dan lain sebagainya. Then you go to the company and negotiate. Nah, setelah Anda mendapatkan keputusan, oke, deal. Next-nya apa? Next-nya adalah financing the deal. Ada beberapa methods yang bisa kita lakukan untuk financing the deals. Ada yang disebut dengan cash purchase, ya, yaitu akuisisi secara cash, bayar tunai. Kemudian ada share for share exchange, paper to paper. Kemudian ada convertible loan stock, ada mezzanine financing, dan ada earn out arrangement. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah cash purchase. Ya. Cash purchase ini refer kepada akuisisi with no financing, zero financing. Itu disebut dengan cash purchase. Di mana biasanya si penjual menawarkan harga yang murah untuk cash purchase. Karena buyer bisa close payment immediately. Sehingga si buyer bisa close payment immediately. Jadi kalau penawarannya cash, harusnya harganya jauh murah. Karena dia bisa immediately. Ya. Dan transaction cost-nya kepada si seller juga lebih rendah. Ya. Dibandingkan involving kepada financing. Ya, misalkan company yang besar mengakuisisi company yang kecil. Dia memiliki book value $1.500.000 dengan jumlah share 100.000, earningnya $2 juta. Sedangkan dia akan mengakuisisi small company dengan book value 200.000, jumlah saham 10, dan earningnya 40.000. Nah, setelah dia negosiasi, take over-nya adalah berupa 400.000 in cash. 400.000 cash. Maka big company nilai net asetnya akan menjadi 1.500 ditambah 200 yang dia akuisisi dikurangi 400 yang dia keluar menjadi 1.300.000. Ya. Dan shares-nya tetap 100.000, tidak berubah. Jadi dia beli in cash, shares-nya tetap. Gua borong lu punya barang. Bye. Ya.
Nah, bagaimana cara kita melakukan pembelian secara cash ini? Bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita melakukan cash yang kita dapatkan itu didapatkan dari retain kita, dari earnings, return earnings. Jadi ketika kita ada net income, dia ada dua arahnya. Satu, return earning. Kedua, dividen. Return earning yang kita dapatkan dari net income, kita bisa allocate untuk melakukan pembayaran secara cash. Return earning can be used to pay dividends, additional dividends, ataupun financing kepada business growth, investing in new product line, atau juga dia pay back the loan. Company dengan return earning yang sehat, ya, dia cenderung untuk financing dia punya business growth sendiri. Jadi dia, ya, gue punya cash flow bagus, gue punya income bagus, return earning gue gede, ya udah, gue beli lu cash. Cara pertama. Cara kedua, dia beli cash perusahaan itu, namun dengan cara dia proceed of debt issue. Dia menerbitkan bonds. Sebentar. Dengan cara cash, Anda pernah dengar nggak? Ada nggak company yang beli perusahaan secara cash, akuisisi? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Belum, Pak. Nah, jadi company yang beli cash itu secara cash itu ini dia. Amazon dia membeli Whole Food Market cash, all in cash. Ya. Amazon acquire Whole Foods Market, dia menggunakan cash purchase. Apa ini? Cash purchase. Yang kedua ada juga Microsoft yang membeli LinkedIn cash purchase. Jadi ini adalah dua contoh di dunia yang transaksinya besar menggunakan cash. Ya. Alright. Yang kedua adalah menggunakan bonds. Jadi company dia menerbitkan obligasi, mengissue bonds, di mana investor, kita sebagai investor beli itu bonds, kemudian duitnya dia gunakan untuk akuisisi tersebut. In return, kita sebagai investor dijanjikan regular interest payment. Ada coupons di situ. Disebut dengan coupons. Dan juga repayment dari principal. Ya, di date yang ditetapkan di masa depan. Ya. Jadi banyak ini yang melakukan akuisisi dengan cara dia terbitkan surat utang, menerbitkan bonds. Ya. Siapa ya contohnya ya di Indonesia? Ada yang pernah dengar nggak?
Siapa perusahaan di Indonesia yang menerbitkan bonds untuk akuisisinya? Belum pernah dengar? Bentar ya. Ini siapa ya? Ini tadi saya cari yang bonds kah? Indofood, Pak. Sinarmas, Pak. Sinarmas pakai bonds? Seriously? Issuing bond in acquisition. Tawar bersama ya, Pak. Kenapa? Tawar bersama. Tawar bersama itu dia, sebentar ya. Sinarmas Timpun mobil Indonesia. Waskita Beton Precast, Pak. Waskita kah? Sebentar ya, saya lihat dulu. Mana ya? Saya tadi udah buka-buka tapi lupa lagi. Ini, oh kalau IIF ini bukan, dia pakainya beda. Indonesia Infrastructure beda. Kalau ini Sinarmas public offer enggak. Company issuing bonds for acquisition in Indonesia. Who is the company? Oh, Japfa Concrete. Inalum, Pak. Japfa. Ya, Japfa dia menerbitkan bonds untuk dia punya merger ya. Japfa Concrete. Toke ayam ya. Oke, dia public dia issues bondsnya dia untuk dia melakukan merger. Oke. Itu salah satu contohnya. Kemudian jadi dia issue bonds, orang pada beli dia punya bonds, terus si Japfa bayarkan interest, dia kembalikan prinsipal di jangka waktu tertentu, ya kuponnya dia bayarkan periodically, kuponnya bisa annually atau semi annually. Oke. Dan dananya dia gunakan untuk akuisisi. Cash. Yang ketiga yaitu melalui loan facility from banks. Jadi a facility is jadi sebuah perusahaan dia mengajukan kepada bank sebagai lending institution to help the company that require operating capital untuk melakukan akuisisi. Bisa saja berupa line of credit atau revolving credit. Ya, kalau untuk akuisisi biasanya KI ya, kredit investasi. Yang sifatnya bisa saja dia revolving. Ya. Dalam hal ini misalkan kita loan facility from banks untuk kredit investasi. Contohnya kredit investasi itu siapa nih? Amazon. Ini apa tadi dia? Ini tadi dia pakai bonds kah ini? Sorry. Ini. Oh, ini cash. Oh. Enggak, ini bonds kah tadi? Bond. Ini
Oh, ini yang bonds. Ini bonds. Ini Semen Indonesia yang tadi. Semen Indonesia akan terbitkan bonds hingga 2 triliun dalam rangka akuisisinya dia. Ya, ada 2 perusahaan yang dia incar untuk building material. Ya. Dia akan terbitkan bonds hingga 2 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mengekspansi dengan mengakuisisi beberapa perusahaan. Jadi Semen Indonesia menerbitkan bonds untuk mendapatkan dana untuk melakukan akuisisi. Ya. Kemudian yang melalui debt. Ini OCBC dia mezzanine. Oh ini dia. Mandiri melalui debt, melalui kredit investasi, ya, di mana fasilitas kreditnya itu dia jangka menengah dan jangka panjang, untuk perluasan bisnis, ya, untuk perluasan berupa akuisisi misalkan. Kemudian pencairan atas dasar prestasi, kemudian pencairan langsung ke rekening giro, ya, berarti aflopen, dan investasi dia ada agunan, berarti leverage buyout. Jadi perusahaan, jadi kalau kita kreditnya secara debt kepada bank, perusahaan yang kita beli diagunkan kepada bank. Jadi dia punya land, punya infrastruktur, itu diagunkan ke bank, dan besarnya agunan disesuaikan dengan persentase pembiayaan. Persentase pembiayaan maksimal adalah 65% dari secured loan-nya dia, dari agunannya, 65% dari nilai agunan, sehingga pembiayaan sendiri minimal 35%. Jaminannya adalah proyek tersebut, akuisisi tersebut. Nah, dan ada jaminan tambahan yang dipersyaratkan menurut penilaian bank. So ini menjadi teknik financing melalui loan facility from banks. Oke. Berikut ada lagi yang disebut dengan mezzanine finance. Tapi saya akan bahas mezzanine finance ini di topik yang di slide yang lebih detail, ya. Oke. Alright, sampai di sini. Ada pertanyaan terkait purchasing using cash untuk akuisisi? Any questions? Araso? Arasoyo. Oke, good. Berikut adalah metodologi yang kedua, yaitu menggunakan a share for share exchange. Paper to paper. Share for share exchange. Apa yang dimaksud dengan share for share exchange? Purchase by share exchange. A share for share exchange adalah kondisi di mana satu atau lebih shareholder dia exchanging shares dalam rangka akuisisi. Ya, dia exchanging shares mereka, they hold in one company for shares in another company. Jadi kalau saya punya saham 100 perusahaan, misalkan saya punya saham ada 100 lembar, perusahaan itu ada 10 lembar. Nah, kita in exchange 10-nya dapat ke kita, saham kita kasih ke dia 5, misalkan gitu. Jadi kita untung 5 gitu, ya.
Jadi 10 saham itu setara dengan saham kita 5. Tetapi perusahaan itu jadi milik kita. Sementara mereka menjadi pemilik yang minoritas di tempat kita. Nah, tapi perusahaan mereka jadi milik kita. Jadi share for share exchange. Ya. Jadi common example-nya, contoh yang sederhananya adalah ketika sebuah perusahaan give their shares untuk exchange, ya, kepada perusahaan yang lain. Alasannya ada 2. Kenapa mereka melakukan ini? Pertama adalah ini adalah paper consideration, paper to paper, share for share. Ya, jadi di dalam tidak diperlukan pinjaman, tidak diperlukan cash di sini. Ya. Untuk exchange shares only paper to paper, no cash. Jadi secara liquidity, secara financially kita tidak ada cash outflow di situ. No cash outflow. No cash outflow. Jadi better off kepada operation kita. Dan juga alternatifnya ada juga bahwasanya mereka issue new shares. Jadi tadi mereka ada 100 lembar saham, mereka issue new shares 20. Nah, itu juga menjadi ada alternatif ya, menerbitkan 20 lembar saham baru dengan 2 alasan, yaitu dia terbitkan saham baru untuk exchange kepada saham di perusahaan yang dia akuisisi itu. Ya. Yang mana dia tujuannya issue new shares ini, dia bukan IPO ya, tapi dia ada issue new shares, dia split, ya, dia split stock gitu ya. Atau dia juga bisa issue new shares juga bisa, ya, untuk raise cash dari stock market. Ketika dia terbitkan saham baru, itu juga meningkatkan cash mereka dari stock market. Orang pada beli saham baru mereka, yang kemudian mereka gunakan untuk buying company shares. Ya. Juga bisa ada 2 alternatif. Ya. Dia terbitkan share baru untuk switching, share for share. Bisa juga cash, ketika dia terbitkan saham baru, cash yang didapatkan untuk membeli target company. Dan di akhirnya akan terjadi increase di dalam issued share dari perusahaan yang membeli. Ada penambahan share di situ. Ya. Di dalam share exchange ini. Sampai di situ ada pertanyaan untuk share exchange? Araso? Kapish? Kenapa udah? Pak. Ya, silakan Pak Suwari. Iya, kan sebenarnya salah satu upaya untuk nambah saham itu kan sebenarnya ini untuk mendapatkan dana. Ya. Ini sebenarnya kenapa pilihannya lebih ke exchange share saja atau sekedar ini aja untuk pertukaran kepemilikan atau penguasaan
misalkan antara perusahaan, kan yang sempat terjadi itu biasanya antara perusahaan anak sama induknya nanti tuker-tukeran supaya mayoritinya tetap terjaga gitu. Tapi mereka tidak mau, dari sisi bisnisnya memang sebenarnya perusahaannya nggak butuh cash tambahan, tapi si pemiliknya sekedar pingin tukeran aja. Artinya tidak ada gunanya ya buat perusahaan karena nggak ada cash tambahan gimana. Oh, ada fenomena itu ya. Oke. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, dia bisa ada dua alasan di situ. Pertama, ketika dia terbitkan saham baru, dia orang beli saham tersebut, dananya, fundnya dia pakai untuk akuisisi perusahaan target. Yang kedua adalah ketika dia terbitkan saham baru, dia switch paper to paper, share by share exchange dengan target perusahaan baru. Jadi dia mendapatkan 20 saham kita dapetin 50 saham mereka. Jadi ada share exchange. Ini siapa company yang melakukan share exchange ini? Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Contoh, company-nya siapa? Kita lihat. Share exchange. Siapa ya share exchange? Ini. Wijaya Karya. Dia melakukan paper, share to share exchange dengan AWS, PT Aero Wisata. Ya. Kemudian Wika mengakuisisi 9 hotel. Hotel Indonesia Natur dengan share swap. Jadi Wika terbitkan saham dimiliki oleh PT Hotel Indonesia sahamnya pindah ke Wika semua. Wika Realty. Jadi apartemen saya itu juga yang bangun Wika Realty. Ya. Apartemen saya yang bangun Wika. Jadi apa dia pakai share by share juga? Saya juga nggak tahu tuh. Jadi apalagi yang dilakukan share by share oleh Wika? PT Hotel Indonesia Natur, Koperasi Karya apalagi nih yang dilakukan? Dia melakukan share by share dengan ini development partinya ya. Dia dengan acquire 9 hotel. Ada 9 ya. PT Pesona Jaya dan 9 company ya. So they do share swap. Switching shares. So no cash involved. Tidak ada cash outflow dari Wika. Ya, tapi dia menguasai seluruh saham mereka. So they have the control. Dia yang mendapatkan kontrol dari PT Hotel Indonesia Natur. Ya. Ini menjadi fenomena kenapa? Ya karena nggak ada cash outflow Pak Soehari. No need cash kan? You just issue kita punya saham, dia ambil, saham mereka kita ambil. Switch. Selesai. Cash close. Ada ini nggak semacam penghindaran pajak kalau belinya? Ya tentu tidak Ya. ada pajak di situ. Mereka menghindari pajak, of course. Kalau Anda terima cash, pasti Anda kena pajak kan? Nah, ini salah satu adalah dalam upaya untuk menghindari pajak. Sudah pasti. Itu sudah pasti. Karena memang itulah kelebihannya di dalam melakukan share by share exchange ini. Menjawab Pak Suhari? Ya Pak. Oke. Alright. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah
convertible loan stock. Nah, convertible loan stock adalah refer kepada loan yang bisa dikonversikan kepada shares di kemudian hari. Ya. Di mana si lender receive interest, ya, for the duration, selama jangka waktu loan tersebut, dan kemudian memiliki opsi untuk convert the loan principal kepada shares apabila dia menginginkan. Ya. Nah, namun konsep bonds atau debenture atau bonds, loan stocks itu tidak sering digunakan. Ya, apa yang convertible loan stock ini jarang dipakai karena sulit untuk menentukan rate of return, ya, yang dimungkinkan, yang atraktif kepada target shareholder. Sekarang Anda punya target rate of return berapa? Anda punya loan yang Anda harus sulit untuk menentukan rate of return yang atraktif ketika kita convert kepada equity, convert kepada saham. Ya. Ada agak kesulitan menentukan rate of return. Kira-kira seksi nggak rate of return-nya? Nah, itu menjadi issues di situ, ada difficulties di situ. Kalau pinjamannya dia convert ke stocks, ya, converting loan stocks. Kemudian juga itu juga memberikan pengaruh kepada resiko kepada acquiring company. Ketika dia terbitkan loan stocks, perusahaannya juga resikonya semakin tinggi. Kepada perusahaan yang diakuisisi, acquiring company, bukan acquire, ya. Kenapa resikonya makin tinggi kepada acquiring company, perusahaan yang diakuisisi? Resikonya meningkat karena dia diharapkan memberikan return, memberikan cash flow, memaintain net income in a certain level untuk bisa memberikan payment kepada interest, bisa mengembalikan prinsipal yang tadi dia pinjam. Maka perusahaan yang diakuisisi dia resikonya semakin tinggi, ya, bebannya semakin berat karena harus dari net income-nya dia harus return earning-nya kecil, dia harus bayarkan itu installment, karena dia harus bayarin installment kepada para pemegang obligasi, kepada si lender. Nah, itu meningkatkan risiko dari perusahaan yang diakuisisi. Dan juga change in structure in target shareholders portfolio. Ya. Portofolionya dia artinya sebagian besar adalah hutang. Liability-nya jadi besar. Ya. Itu membuat current rasionya dia kecil. Debt to equity rasionya besar. Dan securities being potentially less marketable and lacking voting rights. Ya. Kalau ternyata diakuisisi, memang di-convert loan-nya menjadi stocks, maka voting rights-nya dia turun. Company yang memberikan loan convert ke equity bakalan memegang dominant voting rights di perusahaan. Ya. Jadi ada debenture ini adalah bonds, ya. Debenture adalah bonds, dan gearing itu memberikan gambaran kepada risk
yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk convertible loan stock, Araso, ada pertanyaan? Silahkan. Any questions untuk convertible loan stocks? Pak, maaf, Pak. Ya, Pak Suhari. Kayaknya beda sama yang jawaban pretest, Pak. Di pretest emang jawabannya apa? Jawabannya hybrid of debt and equity, Pak. Hai? Hybrid debt and equity Ulang lagi. yang di pretestnya. Yang mana nih? Yang ini, what is convertible loan stock ini? What is convertible loan stocks? Ya, Terus? jawaban yang benarnya itu hybrid of debt and equity financing. Oh, itu mezanin. Itu harusnya mezanin, Pak. Iya, saya jawabannya ini ya. Ya. Ya, jawabannya yang itu, Pak. Artinya ada bonus dong berarti. Bonus itu soal. Oke. Thank you Pak Suhari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Anda ketika mau financing ini, Anda mau pilih cash offer atau paper? Apa yang mau Anda pilih? Cash atau paper? Kita melihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi company yang acquirer, dan company yang acquiring. Bagi company yang acquirer, kalau dia share for share, ya, kalau dia share for share, implikasinya adalah terjadinya dilution dari earning per share. Terjadinya pengurangan earning per share. Turun. Ya. Karena terjadi penambahan saham kan? Issue new shares kan? Terjadi dilution of earning per share karena faktor pembagi outstanding stocks-nya bertambah. Terjadi penurunan earning per share. Dan yang kedua adalah kontrolnya jadi turun kalau kita share per share. Karena kepemilikan sahamnya sebagian diambil alih oleh si target company. Ada kontrol kalau share for share, kontrol kita turun. Bukan kontrol paper ya, ini paper ini nih. Kontrolnya turun. Namun share capitalnya dia increase. Kalau dia menggunakan cash offer bagi acquirer, biayanya kepada company itu tinggi sekali. High cost kalau kita pakai cash offer. Baik dia pakai loans, baik dia issue stocks, ada cost to the company. Tapi kalau dia menggunakan loan stocks, maka resikonya semakin tinggi. Ada risk di situ. Kalau dia nggak bisa bayar installment gimana? Kalau nggak bisa bayar interest gimana? Kalau nggak sanggup bayar prinsipal gimana? Dan setiap company memiliki limit kredit, line of credit yang berbeda-beda. Dia harus usahakan untuk meningkatkan borrowing limitnya dia. Dia harus perjuangkan untuk mengajukan untuk peningkatan kredit line kepada bank. Ini kalau kita dari sisi shareholder. Dari sisi acquire. Dari sisi acquiring target company, kalau pembeliannya akuisisinya secara cash, maka pajaknya mahal. Bayar pajak. Berapa pajaknya? Berapa persen ya? Ya. Dan kalau dia menggunakan cash, maka sinergi dari kegiatan akuisisi ini harus secepatnya terjadi. Karena dia harus
bisa membayar installment, ya. Dan kuncinya dari sisi income. Dia harus ada income growth yang konstan. Jangan sampai dia terjadi penurunan income. Gimana mau bayar kewajiban kalau dia menggunakan loan di situ. Sementara kalau dia menggunakan share for share, itu memberikan future investment yang lebih jelas. Karena tidak ada cash yang terlibat, dia bisa fokus kepada opportunity ke depan. Ya. Dan share price-nya, kalau dia share for share price-nya pasti turun. Karena pembaginya banyak, share price-nya turun. Ini yang membedakan antara cash offer dan paper offer. Sampai di sini, ada pertanyaan? Silakan. Kholas? Kholas jami'an? Kapish? Take your time. No idea Pak sebenarnya. Belum ada gambaran. Oke, nanti diulang lagi aja videonya. Oke. Alright. Berikutnya adalah yang tadi saya simpen, yaitu yang disebut dengan mezzanine finance. Ya. Jadi metode yang keempat adalah mezzanine financing. Apa yang dimaksud dengan mezzanine financing? Mezzanine financing adalah kombinasi dari debt and equity financing. Kombinasi debt and equity financing di mana lender memiliki right to convert kepada equity interest, kepada saham in case of default. Setelah other senior lenders dibayarkan. Nah, jadi yang senior lender dibayarin dulu, baru dia di exercise untuk convert ke equity. Di mana di dalam mezzanine finance ini loans-nya dia adalah short to medium term dan dia unsecured. Unsecured loan. Yang mana unsecured loan ini attract high rate of interest. Yang mana dia memberikan opsi kepada lender untuk exchange loan yang diberikan kepada shares after the takeover. Ada opsi di situ. Mezzanine ini usually funds-nya ranging dari 100 juta US dollar sampai 5 billion US dollar. Dan mereka mencari kepada companies yang memiliki service-nya dia higher dari debt level. Maksudnya adalah company-company yang debt to service rasionya belum terpakai. Ada yang disebut dengan debt to service ratio. Debt to service ratio ini adalah
company itu dia besaran installmentnya dia, angsurannya dia itu maksimal 40 sampai 50% dari net income. Nah, 40 sampai 50% dari net income ini untuk jangka waktu berapa tahun, berapa dia punya line of credit, berapa dia punya limit. Misalkan Pertamina punya utang berapa Pertaminanya? 500 triliun. Nah, kalau nanti Pertamina itu dia ngutangnya pakai mezanin atau pakai apa? Kalau pakai mezanin, ya ternyata nggak sanggup gitu ya, maka tinggal convert ke equity. Ya, jadi nanti Pertamina punya siapa? Punya China Petroleum. Punya siapa? Ya, PLN punya hutang berapa triliun? Misalkan, kalau dia pakai mezanin, si lender bisa convert kepada equity. Ketika mereka gagal bayar untuk installmentnya. Jadi sekarang pemerintah menerbitkan obligasi untuk bayar utang lagi. Hutang diterbitkan, surat utang diterbitkan untuk bayar hutang. Keren ya. Jadi gali lubang, tutup lubang. Sampai di sini, mezanin. Ada pertanyaan? All good? Penasaran Pak, Ya, Mas Wari. bukannya pada saat default itu hak pemegang saham itu lebih terbelakang Pak ya dibandingkan apa pinjaman. Nah ini kalau debt-nya di convert jadi saham kan malah dia nggak dapat haknya lebih dulu, bukannya itu lebih merugikan Pak dalam kondisi default kan ini misalnya. Ya. Jadi pemegang saham itu dia mendapatkan haknya setelah semua kewajiban dibayarkan. Liabilities dibayarkan, baru si equity dapat kan? Kebayang nggak Pak Suari? Ya. Nah, Berarti kan malah rugi Pak kalau debt-nya di si lendernya kan malah rugi. ini kan options. Dia punya options, punya right, punya hak yang bisa saja di-exercise, bisa tidak kan? Bisa di-exercise, bisa saja tidak kan? Sekarang gini Pak. Sekarang pelabuhan apa yang di ini ya, yang di Medan? Lapangan terbangnya apa namanya? Kuala Namu, Pak. Kuala Namu. Untuk membangun Kuala Namu kita pakai mezanin misalkan. Terus pemerintah nggak sanggup bayar cash flow nggak cukup untuk bayar angsuran. Maka siapa investornya? Siapa yang investornya? Dia bisa switch dari debt to equity. Ini yang terjadi di Sri Lanka. Pelabuhannya Sri Lanka pakai mezanin. Pemerintah Sri Lanka nggak sanggup bayar. Akibatnya pelabuhannya sekarang punya siapa? Punya siapa Bapak-bapak? China. Sudah terbukti di Sri Lanka.
Sekarang Indonesia, kita PLN membuat PLTU tenaga uap, pembangkit listrik tenaga uap, sebesar 500 triliun. Bener nggak? Ya kan? Financing pakai mezanin. Nah, kalau ini, dia sulit ini untuk convert ke saham. Kenapa? Karena mau ditutup kan? Jadi kita harus hati-hati bikin mezanin. Oke, gua convert ke saham, tapi pemerintah dengan SDG-nya sudah sepakat untuk mengurangi emisi karbon. Akibatnya investor juga, bagaimana nasib investor di sini? 500 juta artinya pemerintah tawarin mezanin, mereka pun nolak, nggak mau. Ngapain gue mezanin? PLTU-nya udah nggak boleh dipakai, emisi karbon harus dihapuskan dari muka bumi. Harus pindah ke energi terbarukan, pakai listrik, pakai geotermal, dan sebagainya. Nah, hati-hati juga kita pakai mezanin. Kita nggak tahu kondisi regulasi ya. Kebayang? Tadi yang nanya siapa ya? Pak Suari? Ya Pak, kebayang Pak. Jadi tergantung kondisinya ya. Ya, tergantung. Kalau MRT masih bisa lah ya. MRT. Orang butuh transport terus kan, nggak mungkin transport dihapuskan dari muka bumi kan. Tapi juga ketika dia macet, MRT nggak ada duit, tuh gimana? Mau dijadiin ke mezanin, dia belum running, belum operasional, pusing juga kan? Nah, dia pakai mezanin. Akibatnya yang dirugikan si lender. Kenapa? Wah, kalau belum beroperasi, terus dia udah nggak sanggup bayar, masa lender yang nalangi gitu? Kacau kan? Kitanya juga malu gitu kan? Ya udahlah, kasih mezanin lah, jadi punya mereka lah gitu. Jadi no worries lah. Tapi kan masyarakat kan operasional berjalan. Sekarang mangkrak, mau mezanin gimana? Apa yang mau diakuisisi? Akhirnya pemerintah mau nggak mau harus nalangin dulu. Nalangin dulu sampai selesai, baru abis itu dimezaninkan. Kebayang Pak Suhari? Pusingnya. Akibatnya apa? Pemerintah yang awalnya nggak mau mensubsidi atau nggak mau bayar, akhirnya karena belum bisa dimezaninkan, ya udah bayar dulu deh, yang penting running dulu. Nanti abis itu dimezaninkan. Nah, itulah repotnya sekarang kondisinya Pak Suhari. Ya. Yang lain, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima adalah earn-out arrangement. Apa yang dimaksud earn-out arrangement? Earn-out arrangement adalah kontrak yang menjelaskan bahwa si penjual atau company yang diakuisisi akan mendapatkan kompensasi di masa depan apabila dia bisa mencapai financial goals. Baru dibayar. Misalkan Wijaya Karya mengakuisisi PT Hotel apa tadi? Hotel Indonesia Natur. Dia akan bayar akuisisinya apabila si Hotel Indonesia dia perform, reaching certain performance target. Kalau nggak mencapai performance target yang diminta, berarti ya gua nggak bayar.
Nah, berarti saya nggak perlu bayar karena nggak capai target. Apa yang menjadi target misalkan? Dari sisi salesnya capai target nggak? Kemudian net income-nya capai target nggak? Kemudian inventory turnover-nya capai target nggak? Kemudian account receivable turnover-nya capai target nggak? Dan seterusnya. Jadi dia terikat kontrak provision yang menyebutkan bahwasanya si seller, perusahaan yang diakuisisi harus mencapai baru akan mendapatkan kompensasi setelah dia mencapai certain financial goals selama berapa periode. Jadi dia harus bisa mempertahankan performanya dia. Kalau dia nggak bisa pertahankan performanya dia, maka akuisisinya batal. Dan ada komitmen. Jika target company mencapai performance mereka, then the payment executed. Lebih aman kan ya Pak Suhari ya? Lebih aman. Ya. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Tiba-tiba setelah dibeli ternyata mesin rusak. Setelah dibeli ternyata tanahnya punya orang lain. Setelah dibeli ada tuntutan ini, tuntutan itu. Setelah dibeli dia ada hutang sana sini yang nggak dijelaskan. Nah, sehingga earn out arrangement juga menjadi kondisi yang menarik untuk kita melakukan deal terhadap akuisisi. Sampai di sini ada pertanyaan terhadap earn out arrangement. Any questions? Tidak ada? Ada Pak. Oke, good. Nah, jadi inilah yang menjadi topik kita malam ini, yaitu financing the deal. Bagaimana kita melakukan, bagaimana apa saja yang menjadi methods dari financing the merger. Ada cash purchase, ada share for share exchange, ada convertible loan stocks, ada mezzanine financing, dan ada earn out arrangement. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada post test. Sebentar. Post test.